Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Febriani dengan NIM D1B018072 akan membahas tentang pemberdayaan kelompok tani. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang memanfaatkan kekuatan dan sumber daya untuk mencapai terminologi pemberdayaan masyarakat, kadang-kadang sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat, serta pembangunan masyarakat. Dalam prakteknya, seringkali terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani di masa yang akan datang akan menghadapi tantangan-tantangan, terutama yang diakibatkan oleh pertumbuhan populasi penduduk di tengah-tengah semakin sempit dan lahan pertanian. Sehingga usaha tani yang semakin mengkhususkan diri serta meningkatkan efisiennya. Dalam perspektif ini, kebijakan kunci untuk mempromosikan kegiatan pertanian berkelanjutan baik dalam konteks ekologi maupun sosial ekonomi di tengah-tengah sistem pemberdayaan yang birokratis dan semakin terbatas kemampuannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani adalah kegiatan terencana dan berkelanjutan yang harus diorganisasikan dengan baik. Perencanaan dan pelaksanaannya pemberdayaan kelompok tani yang baik hanya mungkin terselenggara kalau pemberdayaan tersebut akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan kelompok tani. Juga mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan fisik, ekonomi, dan sosial masyarakat petani setempat. Keadaan-keadaan itu harus terpadu dalam rencana dan penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pemberdayaan petani akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, bahkan sampai tingkat desa dalam suatu sistem pemberdayaan petani yang disepakati bersama melibatkan petani swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kenyataannya sekarang, masing-masing pemerintah kabupaten atau kota berjalan sendiri-sendiri, sehingga penyelenggara pemberdayaan petani menjadi tidak produktif dan tidak efektif. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani diantaranya adalah belum optimalnya peranan yang dijalankan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani. Terdapat berbagai faktor yang akan pengaruhi peranan penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, baik secara internal maupun secara eksternal kelompok. Adapun 3 ciri yang membedakan pemberdayaan dengan penyuluhan. Yang pertama tuh otoritas, kemandirian, dan keswadayaan. Dalam ketiga pemberdayaan masyarakat tersebut, pelaku utama atau petani dan pelaku usaha yang diupayakan dalam mewujudkan otoritas, kemandirian, keswadayaan dalam menentukan jenis, volume, dan sistem usaha taninya serta kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang dibentuknya. Adapun pembangunan berdasar konsep pemberdayaan memiliki beberapa implikasi, yaitu harus memberikan perhatian kapasitas atau kemampuan manusia yang dikembangkan untuk mampu melakukan tindakan dalam konteks usahanya. Harus memperhatikan kesinambungan sumber daya pembangunan, termasuk masyarakat subjek. Pemberdayaan sebagai filosofi dasar pengembangan kelompok tani perlu memiliki beberapa ciri dasar, yaitu meningkatkan kapasitas atau kemampuan, kekuasaan dan kewenangan anggota dan pengurus organisasi dalam kelembagaan kelompok tani, mengupayakan kesinambungan atau sustainable keberadaan usaha dan manfaat kelembagaan kelompok tani. Dalam mewujudkan kelompok pemberdayaan yang sesuai dengan ciri-ciri di atas, maka diperlukan beberapa pengakuan terhadap keberadaan kelembagaan kelompok tani sebagai pelaku. Pembangunan peranan yang lebih besar kelompok tani dalam setiap tahapan pengelolaan pembangunan melalui pendekatan partisipan atau PRA. 4 komponen pemberdayaan kelompok tani pelaksanaan sekolah lapang atau SL, yaitu meningkatkan kualitas kelembagaan atau organisasi, aturan main, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok tani pengembang usaha kelembagaan kelompok tani, memanfaatkan keuangan kelompok, meningkatkan kerjasama dengan pihak lembaga lainnya. Dan selanjutnya ada tentang penyuluhan pertanian dalam pelaksanaan sekolah atau lapangan. Menyatakan bahwa sekolah lapangan adalah suatu sekolah dengan kurikulum percobaan laboratorium sederhana dan metode evaluasi. RUS 1994 menyatakan pola sekolah lapangan terbuka selebar-lebarnya untuk petani agar mau belajar.
berinteraksi dengan realitas secara langsung, serta menemukan ilmu dan prinsip yang terkadang di dalamnya. Adapun 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai sistem pendidikan bagi petani, yaitu pertanian adalah sistem kehidupan yang kompleks, tempat manusia berinteraksi dengan tanah, air, tanaman, dan makhluk hidup lainnya dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Petani menjadi pusat sistem usaha tani sehingga mereka adalah subjek dan bukan sebagai objek pendidik tersedia dan membuat keputusan berdasarkan data yang ditemukan sendiri. Pendidikan petani adalah investasi pengembangan sumber daya manusia dan bukan alat memaksa untuk menerapkan paket teknologi. Departemen Pertanian pada tahun 1997 mengemukakan bahwa SL dilaksanakan berasaskan oleh petani. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan harus mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua kebersamaan, yang ketiga partisipasi, yang keempat pengalaman nyata keswadayaan, yang kelima kesinambungan, yang keenam manfaat, ketujuh konsekuen lokalita, keterpaduan latihan, dan kedelapan saranan belajar. Rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan usaha yang dilakukan dan pada akhirnya dapat dilihat dari kemandirian petani sendiri sebagai subjek atau pelaku utamanya atau Departemen Pertanian 1997. Dalam rencana kegiatan pelaksanaannya, kegiatan teknologi yang diterapkan adalah teknologi kesesuaian dengan SDA, ilmu pengetahuan dan lahan. Tindakan dalam menghadapi persoalan yang meliputi observasi, pengalaman, analisis, pencarian alternatif, pemecahan masalah. Itulah dari pembahasan yang di atas. Dan selanjutnya pemberdayaan masyarakat tani. Menurut pemberdayaan masyarakat tani meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemberdayaan tani mengenai pemberdayaan pada masyarakat tani. Menurut pemberdayaan pada masyarakat petani meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemberdayaan petani yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsisten tradisional menjadi petani yang modern dan berwawasan agribisnis. Yang kedua, pemberdayaan kelompok petani dengan menumbuhkan kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani atau gapoktan, asosiasi, koperasi, dan korporasi. Dan yang ketiga, pemberdayaan usaha tani dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausahaan dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usaha taninya. Salah satu permasalahan petani ialah lemahnya posisi tawar atau bargaining power petani terhadap pedagang atau tengkulak atau pemborong. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerakan ekonomi dari pihak praproduksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektivitas semua proses dalam rantai pertanian meliputi kolektivitas modal, kolektivitas produksi hingga pemasaran sebagai berikut. Yang pertama mengenai kolektivitas modal, yaitu upaya yang membangun model secara kolektif dan swadaya. Misalnya adanya aktivitas produksi, yaitu suatu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola jenis, kuantitas, serta siklus produktif secara kolektif. Kolektivitas produksi perlu mencapai efisiensi produksi dengan skala produksi besar dari banyak produsen, sehingga dapat dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti dalam penanganan hama. Kolektivitas pemasaran yaitu upaya mendistribusikan komunitas pertanian secara kolektif di mana bertujuan untuk mencapai efisien biaya pemasaran dengan skala kualitatif. Yang ketiga, kolektivitas pemasaran, yaitu upaya mendistribusikan komoditas pertanian secara kolektif di mana bertujuan untuk mencapai efisien biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan posisi tawar produsen dalam penjualan komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam menentukan harga secara individual, merubah pola relasi yang merugikan petani produsen, serta membuat pola distribusi yang lebih efisien dalam pemangkasan rantaian pemasaran yang kurang menguntungkan. Dalam kelembagaan kelompok tani dan hubungannya dengan usaha tani, eksistensi adalah suatu keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur untuk
bertahan. Pentingnya pemberdayaan kelompok tani sangat beralasan karena keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini, terutama sejak era otonomi daerah, kecenderungan pertanian pemerintahan terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang. Oleh karena itu, bahkan terkesan diabaikan sehingga kelompok tani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan pertanian belum berfungsi secara optimal. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.